Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Fauma dengan NIM 230320061 kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya ingin memaparkan materi keempat pada mata kuliah Ekonomi Syariah tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan oleh negara atau masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan, siapa yang menguasai sumber daya, serta bagaimana hasil produksi didistribusikan kepada masyarakat. Faktor pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi dan falsafah hidup suatu negara. Ideologi ini menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi karena setiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan harta. Nah, kebebasan individu dan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena memberikan kebebasan penuh kepada individu dan swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Nah, sebaliknya itu negara yang berideologi sosialis lebih mendekatkan pemerataan kesejahteraan dan penguasaan negara terhadap sumber daya ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam dibangun berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Faktor kedua adalah kondisi dan budaya masyarakat tentang kebiasaan, adat istiadat, pola hidup, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat tersebut. Masyarakat yang memiliki budaya gotong royong dan kebersamaan itu biasanya lebih mudah menerima sistem ekonomi yang mengutamakan pemerataan dan kerjasama sosial. Lalu sebaliknya, masyarakat yang lebih individualistis itu cenderung mendukung sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk bersaing dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam ekonomi syariah, budaya tolong-menolong, kejujuran dan amanah dan kepedulian sosial sangat penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan
baik antara manusia dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Masuk pada faktor yang ketiga, yaitu tentang sumber daya alam dan kondisi geografis. Nah, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tuh biasanya memiliki sistem ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, ketersediaan hasil tambang, lahan pertanian, hasil laut, dan sumber energi dapat dipengaruhi pada produksi serta kebijakan ekonomi suatu negara. Misalnya itu negara agraris cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian. Nah, sedangkan negara industri itu lebih menekankan perkembangan teknologi dan manufaktur. Kondisi geografis seperti iklim, letak wilayah, dan akses perdagangan internasional juga mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi karena menentukan peluang produksi dan distribusi barang. Ada faktor yang keempat, itu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi ini mampu mengubah cara produksi, cara distribusi, dan cara konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi sistem ekonomi yang diterapkan negara. Dengan teknologi maju, biasanya menerapkan sistem ekonomi. Teknologi juga menciptakan persaingan global yang semakin ketat, sehingga negara harus menyesuaikan sistem ekonominya agar mampu bersaing di pasar internasional dalam ekonomi syariah. Perkembangan teknologi tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan tetap menjaga nilai keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Faktor kelima itu adalah peran pemerintah dan kondisi politik. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, perdagangan, subsidi, dan pengelolaan sumber daya. Nah, stabilitas politik akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan investor. Lalu sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil dapat menyebabkan krisis ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan keadilan ekonomi, melindungi hak masyarakat, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, budidaya, sumber daya alam, teknologi, dan kondisi politik. Semua faktor tersebut itu saling berkaitan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan kesejahteraan para masyarakat. Setelah faktor-faktor masuk kepada ragam sistem ekonomi dunia. Nah, dalam perkembangannya, dunia mengenal beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk
mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya. Setiap sistem ekonomi itu memiliki ciri, tujuan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan ideologi. Nah, kondisi sosial dan tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. Dari ragam sistem ekonomi dunia, ada yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Nah, dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dan biasanya itu berkembang pada masyarakat pedesaan atau masyarakat adat. Nah, dalam sistem ini, kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum berorientasi pada keuntungan besar. Ciri utama sistem ekonomi tradisional itu adalah penggunaan teknologi yang masih sederhana. Kegiatan produksi yang terbatas, serta adanya hubungan kekeluargaan yang kuat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dapat ditentukan pada masyarakat pedalaman yang masih melakukan barter atau memanfaatkan hasil alam secara langsung. Nah, kelebihan sistem ini adalah adanya rasa kebersamaan dan minim persaingan. Namun kelemahannya adalah produktivitas rendah dan sulit berkembang mengikuti kemajuan zaman. Yang kedua itu setelah sistem tradisional ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat-alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Sistem ekonomi kapitalis ini menekankan persaingan bebas, keuntungan maksimal, dan kebebasan pasar. Harga barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Negara-negara seperti Amerika Serikat itu dikenal sebagai contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kelebihan sistem kapitalis ini adalah mendorong inovasi, kreativitas, dan efisiensi produksi karena adanya suatu persaingan. Nah, namun kelemahannya adalah itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakadilan ekonomi karena kekayaan cenderung terkumpul pada kelompok tertentu. Baru itu ada sistem ekonomi sosial setelah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi sosial ini adalah sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai pemilik dan pengendali utama sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan harga barang demi mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah mengurangi kesenjangan sosial dan itu memastikan seluruh masyarakat ini mendapatkan kebutuhan hidup secara merata. Negara ini memiliki peran dominan dalam kegiatan ekonomi sehingga kepentingan individu ini dibatasi demi kepentingan bersama. Nah, contoh negara yang pernah menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet dan beberapa negara komunitas lainnya. Kelebihan sistem sosial adalah pemerataan pendapatan lebih terjamin dan kebutuhan pokok masyarakat dapat dikendalikan negara. Namun kelemahannya adalah kurangnya kebebasan individu dan rendahnya inovasi, serta sering muncul birokrasi yang lambat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, lalu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosial. Nah, dalam sistem ini pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dengan kegiatan ekonomi. Swasta diberi kebebasan menjalankan usaha, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi monopoli dan ketidakadilan. Banyak negara modern menerapkan sistem ekonomi campuran karena dianggap lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan energi, sedangkan sektor lain dapat dikelola oleh swasta. Nah, baru ada sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, sistem ini mendekatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, ghrar, masyir, monopoli, dan penipuan. Ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan individu, tetapi penggunaannya harus sesuai syariat dan tidak boleh merugikan orang lain. Sistem ini juga menekankan suatu keadilan distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem ekonomi ini memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tujuan dan ideologi negara yang menerapkannya. Nah, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, sehingga banyak negara itu mengombinasikan beberapa sistem ekonomi agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakatnya sendiri. Lalu masuk yang ketiga itu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap sistem ekonomi memiliki prinsip yang berbeda sesuai dengan tujuan dan nilai yang
anutnya. Yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Nah, prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap orang bebas memiliki harta, mendirikan usaha, menentukan harga, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah itu hanya memiliki campur tangan yang terbatas sehingga mekanisme pasar berjalan secara bebas. Dalam sistem kapitalis, persaingan itu dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam mengelola usaha, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Prinsip ini mendukung inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Namun dalam praktiknya, prinsip kapitalis sering menimbulkan ketimpangan sosial karena kelompok yang memiliki modal besar lebih mudah menguasai pasar dibandingkan masyarakat kecil. Akibatnya, terjadi kesenjangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, dan dominasi perusahaan besar terhadap perekonomian. Lalu ada prinsip ekonomi sosialis. Nah, prinsip ekonomi sosialis ini berfokus pada kepentingan bersama dan pemerataan kesejahteraan masyarakat negara menjadi pengatur utama seluruh kegiatan ekonomi agar tidak terjadi penguasaan kekayaan oleh individu tertentu. Dalam sistem ini, alat produksi seperti pabrik, tambang, dan sumber daya penting dimiliki negara. Pemerintah menentukan jumlah produksi distribusi barang, serta harga demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Prinsip sosialisme itu menolak persaingan bebas karena itu dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan. Nah, kelebihan prinsip sosialis adalah adanya pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Namun, karena seluruh kegiatan diatur pemerintah, masyarakat menjadi kurang bebas dalam berusaha sehingga kreativitas dan inovasi itu sering mengalami hambatan. Lalu yang ketiga itu ada prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam ini didasarkan pada nilai tauhid. Nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nah, seluruh aktivitas ekonomi ini dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilakukan secara halal, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan individu, namun manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolaan harga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penggunaan harta itu tidak boleh merugikan orang lain dan harus memperhatikan kepentingan sosial. Praktik riba, praktik penipuan, praktik perjudian, praktik monopoli, dan praktik eksploitasi ini dilarang karena ketentuan dengan prinsip keadilan. Selain itu,
Ekonomi Islam ini menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Tujuan akhirnya itu bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga terciptanya kemaslahatan dan keseimbangan hidup dunia serta akhirat. Lalu masuk prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang. Nah, sistem ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT, sehingga kegiatan ekonomi ini memiliki nilai ibadah. Prinsip utama ekonomi syariah ini adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh harta dan sumber daya pada hakikatnya milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Karena itu, kegiatan ekonomi ini harus dilakukan sesuai aturan syariat dan tidak boleh merugikan orang lain. Prinsip kedua adalah keadilan. Nah, ekonomi syariah ini menolak segala bentuk penindasan, kecurangan, monopoli, dan riba karena dapat merusak keseimbangan sosial. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Prinsip ketiga yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus digunakan secara bijak dan memiliki manfaat sosial. Nah, oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan dan butuh akan sedekah tersebut. Prinsip keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab dalam ekonomi syariah. Setiap individu ini bebas melakukan usaha dan mencari keuntungan, tetapi kebebasan tersebut ini dibatasi oleh aturan halal dan haram. Segala bentuk usaha itu merusak moral, merugikan masyarakat, atau mengandung unsur penipuan itu tidak dibolehkan. Lalu ciri utama ekonomi syariah adalah adanya larangan riba, penggunaan akad yang jelas dalam transaksi, pembagian keuntungan dan risiko secara adil, serta adanya kepedulian sosial melalui zakat dan wakaf. Sistem ini juga menekankan etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah ini memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta membantu hubungan sosial yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masuk pada kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, perbedaan sistem ekonomi di
ini dipengaruhi oleh faktor ideologi, budaya, sumber daya alam, teknologi, dan kondisi politik. Nah, dunia mengenal berbagai sistem ekonomi seperti tradisional, kapitalis, sosial, campuran, dan Islam yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Ekonomi kapitalis ini menekankan kebebasan individu dan persaingan pasar. Ekonomi sosialis ini menekankan pemerataan dan dominasi negara. Sedangkan ekonomi Islam mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Nah, ekonomi syariah ini memiliki ciri khas berupa larangan riba, penerapan prinsip halal, pembagian keuntungan secara adil, serta kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi syariah ini hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan secara materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Kepemilikan harta. Nah, kebebasan individu dan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Negara yang menganut ideologi liberal cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena memberikan kebebasan penuh kepada individu dan swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Nah, sebaliknya itu negara yang berideologi sosialis lebih mendekatkan pemerataan kesejahteraan dan penguasaan negara terhadap sumber daya ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam dibangun berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Faktor kedua adalah kondisi dan budaya masyarakat, tentang kebiasaan, adat istiadat, pola hidup, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat tersebut. Masyarakat yang memiliki budaya gotong royong dan kebersamaan itu biasanya lebih mudah menerima sistem ekonomi yang mengutamakan pemerataan dan kerjasama sosial. Lalu sebaliknya, masyarakat yang lebih individualistis itu cenderung mendukung sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk bersaing dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam ekonomi syariah, budaya tolong-menolong, kejujuran, dan amanah dan kepedulian sosial sangat penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjaga hubungan baik antara manusia dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Masuk pada faktor yang ketiga, yaitu tentang sumber daya alam dan kondisi geografis. Nah, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah itu biasanya memiliki sistem ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, ketersediaan hasil tambang, lahan pertanian, hasil laut, dan sumber energi dapat dipengaruhi pada produksi serta kebijakan ekonomi
suatu negara. Misalnya itu negara agraris cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian. Nah, sedangkan negara industri itu lebih menekankan perkembangan teknologi dan manufaktur. Kondisi geografis seperti iklim, letak wilayah, dan akses perdagangan internasional juga mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi karena menentukan peluang produksi dan distribusi barang. Ada faktor yang keempat, itu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi ini mampu mengubah cara produksi, cara distribusi, dan cara konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi sistem ekonomi yang diterapkan negara. Dengan teknologi maju, biasanya menerapkan sistem ekonomi. Teknologi juga menciptakan persaingan global yang semakin ketat, sehingga negara harus menyesuaikan sistem ekonominya agar mampu bersaing di pasar internasional dalam ekonomi syariah. Perkembangan teknologi tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan tetap menjaga nilai keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Faktor kelima itu adalah peran pemerintah dan kondisi politik. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, perdagangan, subsidi, dan pengelolaan sumber daya. Nah, stabilitas politik akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan investor. Lalu sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil dapat menyebabkan krisis ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan keadilan ekonomi, melindungi hak masyarakat, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, budidaya, sumber daya alam, teknologi, dan kondisi politik. Semua faktor tersebut itu saling berkaitan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan kesejahteraan para masyarakat. Setelah faktor-faktor masuk kepada ragam sistem ekonomi dunia. Nah, dalam perkembangannya, dunia mengenal beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya. Setiap sistem ekonomi itu memiliki ciri, tujuan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan ideologi. Nah, kondisi sosial dan tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. Dari ragam sistem ekonomi dunia, ada yang pertama itu sistem ekonomi tradisional.
Nah, dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dan biasanya itu berkembang pada masyarakat pedesaan atau masyarakat adat. Nah, dalam sistem ini, kegiatan ekonomi itu dilakukan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum berorientasi pada keuntungan besar. Ciri utama sistem ekonomi tradisional itu adalah penggunaan teknologi yang masih sederhana. Kegiatan produksi yang terbatas, serta adanya hubungan kekeluargaan yang kuat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dapat ditentukan pada masyarakat pedalaman yang masih melakukan barter atau memanfaatkan hasil alam secara langsung. Nah, kelebihan sistem ini adalah adanya rasa kebersamaan dan minim persaingan. Namun, kelemahannya adalah produktivitas rendah dan sulit berkembang mengikuti kemajuan zaman. Yang kedua itu setelah sistem tradisional ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat-alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Sistem ekonomi kapitalis ini menekankan persaingan bebas, keuntungan maksimal, dan kebebasan pasar. Harga barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Negara-negara seperti Amerika Serikat itu dikenal sebagai contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kelebihan sistem kapitalis ini adalah mendorong inovasi, kreativitas, dan efisiensi produksi karena adanya suatu persaingan. Nah, namun kelemahannya adalah itu dapat menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidakadilan ekonomi karena kekayaan cenderung terkumpul pada kelompok tertentu. Baru itu ada sistem ekonomi sosial setelah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi sosial ini adalah sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai pemilik dan pengendali utama sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah mengatur produksi, distribusi, dan harga barang demi mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah mengurangi kesenjangan sosial dan itu memastikan seluruh masyarakat ini mendapatkan kebutuhan hidup secara merata. Negara ini memiliki peran dominan dalam kegiatan ekonomi sehingga kepentingan individu ini dibatasi demi kepentingan bersama. Nah, contoh negara yang pernah menerapkan sistem ini adalah Uni Soviet dan beberapa negara komunitas lainnya. Kelebihan sistem sosial adalah pemerataan pendapatan,
lebih terjamin dan kebutuhan pokok masyarakat dapat dikendalikan negara. Namun, kelemahannya adalah kurangnya kebebasan individu dan rendahnya inovasi, serta sering muncul birokrasi yang lambat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, lalu ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosial. Nah, dalam sistem ini pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dengan kegiatan ekonomi. Swasta diberi kebebasan menjalankan usaha, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan agar tidak terjadi monopoli dan ketidakadilan. Banyak negara modern menerapkan sistem ekonomi campuran karena dianggap lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan energi, sedangkan sektor lain dapat dikelola oleh swasta. Nah, baru ada sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, sistem ini mendekatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, ghrar, masyir, monopoli, dan penipuan. Ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan individu, tetapi penggunaannya harus sesuai syariat dan tidak boleh merugikan orang lain. Sistem ini juga menekankan suatu keadilan distribusi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem ekonomi ini memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tujuan dan ideologi negara yang menerapkannya. Nah, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, sehingga banyak negara itu mengombinasikan beberapa sistem ekonomi agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakatnya sendiri. Lalu masuk yang ketiga itu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap sistem ekonomi memiliki prinsip yang berbeda sesuai dengan tujuan dan nilai yang dianutnya. Yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Nah, prinsip utama ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap orang bebas memiliki harta, mendirikan usaha, menentukan harga, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah itu hanya memiliki campur tangan yang terbatas sehingga mekanisme pasar berjalan secara bebas. Dalam sistem kapitalis, persaingan itu dianggap sebagai cara terbaik untuk
meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Semakin tinggi kemampuan seseorang dalam mengelola usaha, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Prinsip ini mendukung inovasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Namun dalam praktiknya, prinsip kapitalis sering menimbulkan ketimpangan sosial karena kelompok yang memiliki modal besar lebih mudah menguasai pasar dibandingkan masyarakat kecil. Akibatnya, terjadi kesenjangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, dan dominasi perusahaan besar terhadap perekonomian. Lalu ada prinsip ekonomi sosialis. Nah, prinsip ekonomi sosialis ini berfokus pada kepentingan bersama dan pemerataan kesejahteraan masyarakat negara menjadi pengatur utama seluruh kegiatan ekonomi agar tidak terjadi penguasaan kekayaan oleh individu tertentu. Dalam sistem ini, alat produksi seperti pabrik, tambang, dan sumber daya penting dimiliki negara. Pemerintah menentukan jumlah produksi distribusi barang, serta harga demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Prinsip sosialisme itu menolak persaingan bebas karena itu dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan. Nah, kelebihan prinsip sosialis adalah adanya pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Namun, karena seluruh kegiatan diatur pemerintah, masyarakat menjadi kurang bebas dalam berusaha sehingga kreativitas dan inovasi itu sering mengalami hambatan. Lalu yang ketiga itu ada prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam ini didasarkan pada nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nah, seluruh aktivitas ekonomi ini dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilakukan secara halal, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ekonomi Islam ini mengakui hak kepemilikan individu, namun manusia hanya sebagai khalifah atau pengelolaan harga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penggunaan harta itu tidak boleh merugikan orang lain dan harus memperhatikan kepentingan sosial. Praktik riba, praktik penipuan, praktik perjudian, praktik monopoli, dan praktik eksploitasi ini dilarang karena ketentuan dengan prinsip keadilan. Selain itu, ekonomi Islam ini menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Tujuan akhirnya itu bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga terciptanya kemaslahatan dan keseimbangan hidup dunia serta akhirat. Lalu masuk prinsip dan ciri utama ekonomi syariah.
Ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan seimbang. Nah, sistem ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT, sehingga kegiatan ekonomi ini memiliki nilai ibadah. Prinsip utama ekonomi syariah ini adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh harta dan sumber daya pada hakikatnya milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Karena itu, kegiatan ekonomi ini harus dilakukan sesuai aturan syariat dan tidak boleh merugikan orang lain. Prinsip kedua adalah keadilan. Nah, ekonomi syariah ini menolak segala bentuk penindasan, kecurangan, monopoli, dan riba karena dapat merusak keseimbangan sosial. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Prinsip ketiga yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus digunakan secara bijak dan memiliki manfaat sosial. Nah, oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan dan butuh akan sedekah tersebut. Prinsip keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab dalam ekonomi syariah. Setiap individu ini bebas melakukan usaha dan mencari keuntungan, tetapi kebebasan tersebut ini dibatasi oleh aturan halal dan haram. Segala bentuk usaha itu merusak moral, merugikan masyarakat, atau mengandung unsur penipuan itu tidak dibolehkan. Lalu ciri utama ekonomi syariah adalah adanya larangan riba, penggunaan akad yang jelas dalam transaksi, pembagian keuntungan dan risiko secara adil, serta adanya kepedulian sosial melalui zakat dan wakaf. Sistem ini juga menekankan etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah ini memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta membantu hubungan sosial yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masuk pada kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, perbedaan sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh faktor ideologi, budaya, sumber daya alam, teknologi, dan kondisi politik. Nah, dunia mengenal berbagai sistem ekonomi seperti tradisional, kapitalis, sosial, campuran, dan Islam yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Ekonomi kapitalis ini menekankan kebebasan individu dan persaingan pasar. Ekonomi sosialis ini menekankan pemerataan dan dominasi negara. Sedangkan ekonomi Islam mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Nah, ekonomi syariah ini memiliki ciri khas berupa larangan riba,
penerapan prinsip halal, pembagian keuntungan secara adil, serta kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi syariah ini hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan secara materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberkahan hidup. Sekian hasil presentasi penyampaian materi keempat saya. Dengan begini telah habis materi keempat, saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.